Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan benar-benar menakjubkan hingga membuat raja penyembah berhala dari Syam, Habib bin Malik, bersyahadat dan juga sujud syukur. Namun tidak demikian dengan Abu Jahal dan juga pengikutnya yang menyebutnya sebagai sihir. Bukti kebenaran Nabi Muhammad membelah bulan ini dapat kita lihat dari gambar yang dirilis oleh NASA beberapa tahun silam. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat agung Nabi Muhammad SAW. Kisah ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Al-Qur'an surat Al-Qamar. Yang dimaksud dengan saat itu ialah hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin. Terbelahnya bulan merupakan suatu mukjizat Nabi untuk membungkam Abu Jahal dan juga pengikutnya yang selalu menekan Nabi. Adapun hadis yang meriwayatkan peristiwa terbelahnya bulan terjadi pada masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat atau tanda kenabian. Maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Raja penyembah berhala bersyahadat. Dalam terjemah kitab Duratun Nasihin bab mukjizat Nabi Muhammad SAW karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad, dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan membalas surat itu ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka Raja Habib dan juga Abu Jahal pun disambut oleh pembesar Quraisy. Seperti apa sih Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan juga baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, kata salah seorang dari keluarga Bani Hashim. Raja Habib makin penasaran dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan juga sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan juga istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula dengan Abu Bakar. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas.
Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarkan cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikan tertegun dan juga kagum. Maka berkatalah Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apakah yang engkau miliki?" Dengan tenang, Rasulullah berbalik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" "Aku kehendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkan bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian keluarkan, lalu satukan lagi, lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu," kata Raja Habib. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Quraisy dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. 12.000 malaikat turun. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan juga ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Untuk diketahui, Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak memiliki kaki dan juga tangan, kemudian matanya buta. Allah menyembuhkan anak itu sehingga bisa berjalan, meraba dan juga melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir Quraisy. Sementara bias matahari kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit, maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah mengisyaratkan bulan untuk turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Segera setelah itu beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau memasukkan ke lengan baju kanan dan juga kiri. Tidak lama kemudian beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukan kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan juga cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan juga perasaan setiap yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata, sebuah mukjizat luar biasa yang hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun, namun hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraannya.
Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, walau lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan juga hambanya." Abu Jahal jengkel. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana engkau mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku akan mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu Raja Habib pun bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan kini mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Al-Quran Surat Al-Qamar. Bukti terbelahnya bulan. Gambar permukaan bulan yang diklaim sebagai bukti pernah terbelahnya bulan dapat dilihat dari dokumen yang dipublikasikan oleh situs Badan Antariksa Amerika atau NASA pada 29 Oktober 2002. Dilansir dari Al-Habib bahwa di sana terlihat sebuah ngarai atau semacam kanal kering besar yang lurus membentang, yang mengesahkan sebuah bekas patahan atau belahan yang tersambung kembali. Tetapi jika kita bersedia membaca lebih jauh keterangan dari NASA mengenai gambar tersebut, orang akan berpikir ulang untuk menyatakan bahwa ngarai itu merupakan bekas terbelahnya bulan. Fakta benturan alam di bulan. Ilmuwan menyebutkan secara relate atau rima, meskipun ada banyak spekulasi tentang asal-muasal kejadiannya, tetapi pendapat terkuat menyatakan bahwa ia merupakan bekas kanal atau saluran lava yang keluar dari perut bulan di masa lampau. Khusus yang terbentuk lurus seperti relay Arideus diduga merupakan patahan tanah yang turun di antara sesar kerak bulan yang sejajar. Relay tidaklah sepanjang yang diperkirakan, namun ada yang mencapai ratusan kilometer, tetapi tidak ditemukan relay yang mengelilingi seluruh permukaan bulan. Jika bulan pernah terbelah dan relay tersebut adalah bukti bekas belahannya, tentunya kita bisa harapkan bahwa relay tersebut membentuk garis yang mengelilingi bulan. Relay pada gambar tersebut seolah membelah bulan karena sudut pengambilan gambarnya. Panjangnya hanya sekitar 300 km atau 1/36
dari 10.921 km keliling permukaan bulan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.